Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Hari ini kita bakal belajar bareng tentang diagram pencar yang merupakan salah satu bagian dari statistika bivariat nih teman-teman. Lewat penjelasan ini, kita nggak cuma bakal tahu apa itu diagram pencar, tapi juga gimana cara membuatnya, membaca polanya, sampai menafsirkan hasilnya. Sebelum masuk ke materinya, kenalan dulu yuk sama anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada Aurelia Dwina, ada Aurelia Fitri, ada Cahya Sekar, ada saya sendiri Muhammad Gania Raffi, ada Marwa Dwi Nafisah, dan partner saya yang bernama Naryama Orlen. Oke, kita langsung lanjut ke materinya aja ya teman-teman. Pertama-tama, apa sih diagram pencar itu? Diagram pencar adalah alat visual yang digunakan untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar di samping ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita ke unsur-unsur diagram pencar. Unsur-unsur diagram pencar ada dua nih, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau sering dilambangkan dengan X adalah variabel yang berdiri sendiri. Dia itu nggak dipengaruhi apa-apa, tapi bisa mempengaruhi variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat atau dilambangkan dengan Y adalah variabel yang bergantung pada variabel bebas. Kita lanjut ke contohnya ya. Di sini dijelaskan bahwa diagram pencar ini tentang hubungan antara suhu udara dengan jumlah es krim yang terjual. Biasanya semakin panas suhu, bakal semakin banyak es krim yang terjual. Nah, di sini yang mempengaruhi jumlah es krim yang terjual kan adalah suhu. Jadi, suhu adalah variabel bebasnya atau disebut dengan X. Dan yang dipengaruhi oleh suhu kan adalah jumlah es krim yang terjual ya. Jadi jumlah es krim yang terjual menjadi variabel terikatnya atau Y. Ngerti kan teman-teman? Nah, selanjutnya itu di dalam diagram pencar ada yang namanya garis base fit. Garis base fit adalah garis atau kurva yang paling sesuai dalam menggambarkan pola hubungan antara dua variabel. Garis ini nggak harus melewati semua titik data, tapi akan ditarik sedemikian rupa supaya kelihatan tren umumnya. Dan juga garis ini dibuat dengan membelah titik-titik yang ada dengan mastiin bahwa jumlah titik di kedua sisinya kurang lebih sama ya. Nah, dapat dilihat di contoh. Garis base fit yang berwarna merah berada di tengah-tengah antara sekumpulan titik yang ada di diagramnya ya teman-teman. Selain base fit, dalam diagram pencar ada juga yang namanya trend data. Trend data itu sendiri adalah pola atau arah yang ditunjukkan oleh data dalam periode waktu tertentu. Tren pada data bisa naik, bisa turun, atau bahkan tidak berbentuk. Pola penyebaran tren data juga bisa berbeda-beda nih di setiap diagram pencarnya. Yang pertama, ada pola penyebaran tren data yang linear atau berbentuk garis lurus. Dapat dilihat di gambar ya teman-teman, kalau pola titik-titiknya menyerupai garis lurus. Yang kedua ada non-linear. Non-linear itu pola titik-titik pada diagram berbentuk kurva atau garis yang tidak lurus. Bisa dilihat di gambar ya teman-teman, kalau garisnya ada melengkungnya, nggak kayak linear yang lurus. Dan yang terakhir ada pola penyebaran yang tidak beraturan sama sekali, di mana titik-titik yang ada berpencar tanpa adanya pola yang jelas. Dari gambar bisa dilihat ya, kalau titik-titiknya nggak beraturan dan tersebar di mana-mana. Ada juga yang namanya korelasi di dalam diagram pencar nih teman-teman. Apa sih korelasi itu? Jadi, korelasi itu ukuran sejauh mana dua variabel saling berkaitan. Korelasi ini berfungsi untuk menstandarisasi hasil covariance atau hubungan antara dua variabel agar lebih jelas. Di sini kita tampilkan 3 jenis korelasi ya teman-teman. Yang pertama, ada korelasi positif, di mana kalau satu variabel naik, maka variabel lainnya juga naik. Nah, ini dia contohnya ya teman-teman. Dari gambar variabel X kan naik, dan variabel Y-nya juga naik. Jadi ini namanya adalah korelasi positif. Nah, yang kedua adalah korelasi negatif. Jadi korelasi negatif itu adalah di mana jika satu variabel naik, maka variabel lainnya justru akan turun. Dari gambar di samping, variabel X menurun dan variabel Y meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram pencar tersebut memiliki korelasi negatif ya. Nah, yang terakhir itu diagram pencar tidak ada korelasi, yaitu ketika titik data tersebar acak tanpa adanya pola yang jelas. Dari gambar yang ditunjukkan diagram tersebut dapat dilihat kalau pola penyebaran titik-titiknya nggak beraturan ya teman-teman. Jadi diagram pencarnya disebut tidak memiliki korelasi. Selanjutnya dalam diagram pencar ada interpretasi data nih teman-teman. Interpretasi data adalah penjelasan yang membuat makna atau sudut pandang teoritis dari suatu objek yang bertujuan dalam menafsirkan data yang sebelumnya sudah dianalisis. Sekarang kita lanjut nih. Gimana sih cara kita membuat diagram pencar?
Pertama-tama, teman-teman harus kumpulin nih data yang akan teman gunakan. Di sini sebagai contoh, kami menggunakan 40 data siswa dan siswi SMA A, yaitu data waktu bermain media sosial dan data nilai matematika mereka. Kedua, tentukan variabel X dan variabel Y-nya. Di contoh, variabel X adalah waktu bermain media sosial. Kenapa? Karena waktu bermain media sosial ini mempengaruhi nilai matematika siswa dan siswi SMA A, dan variabel Y-nya adalah nilai matematika. Karena nilai matematika ini dipengaruhi oleh seberapa lama siswa dan siswi SMA A bermain media sosial. Ketiga, teman-teman harus menggambarkan sumbu X-nya ya, yang bentuk horizontal, dan sumbu Y yang bentuknya vertikal. Contohnya gambarnya kayak gini ya teman-teman. Jangan lupa dikasih penjelasan dan sumbunya diberi angka 0. Keempat, teman-teman bisa tentukan skala nilai untuk digunakan di dalamnya diagram. Skala nilai di sini tergantung oleh data-data yang teman punya. Bisa aja punya teman pakai skala dengan kelipatan 2 atau 5 atau bahkan 10. Tapi di sini kita nggak pakai skala kelipatan ya teman-teman. Lanjut yang kelima, teman-teman bisa buat titik pada setiap pasangan data X dan Y. Sebagai contoh, waktu bermain media sosialnya 1 jam dan nilai matematikanya 81. Nah, teman-teman bisa cari nih angka 1 di sumbu X dan angka 81 di sumbu Y, dan tandai titik di antara dua pertemuan sumbu tersebut ya. Keenam, waktunya teman-teman nentuin garis best fitnya di mana. Teman-teman bisa cari titik yang paling sesuai dan kurang lebih dapat membelah titik detik yang ada di data ya. Ketujuh, teman-teman lihat tren datanya. Seperti di contoh, kamu penyebaran tren datanya hampir membentuk garis lurus. Berarti trennya linear. Kedelapan, tentukan korelasinya. Kalau dalam contoh diagram kami, waktu bermain media sosial naik sementara dan nilai matematikanya turun. Berarti diagram kami berkorelasi negatif. Dan terakhir, buat interpretasi datanya. Dari contoh diagram yang tadi sudah kita buat sama-sama, bisa disimpulkan bahwa semakin lama seorang bermain media sosial, semakin rendah nilai matematika yang diperoleh. Dan selesai deh, itu dia penjelasan tentang diagram pencar. Mulai dari pengertian, unsur-unsur, best fit, tren data, pola penyebaran, korelasi, sampai cara membuatnya ya teman-teman. Tapi pembahasan kita nggak sampai sini aja loh. Di video selanjutnya kita akan belajar persamaan regresi linear, di mana materi ini juga masih berkaitan dengan diagram pencar. Jadi tungguin ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak materi ini sampai akhir. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat ya, dan lebih mudah untuk dipahami teman-teman. See you di video selanjutnya. Bye-bye.